Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada perkumpulan kali ini, pertemuan kita hari ini, kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kita ungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan bacaan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Baik, pada malam hari ini presentasi kita atau pelajaran kita dalam bidang atau mata kuliah ekonomi makro Islam. Sebelum kita mulai, kami tentunya ingin banget teman-teman tidak bosan mengingat nama kami. Kami perkenalkan dulu bahwa di kelompok kami ini kami ada 3 personil atau 3 anggota grup. Yaitu yang pertama, saudara saya itu Ahmad Zaki Fadil, kemudian Ukhti ada di sebelah ujung Karisma Utami, dan saya sendiri Nikmat Hasibuan LCMA. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya dalam pembelajaran atau pelajaran kita ini kita dibimbing dan selalu dinasihati serta diperhatikan oleh sang ibunda tercinta, yaitu Ibu Heni Mulyasari SEMAG. Kita doakan bersama semoga selalu dalam lindungan Allah dan keberkahan ilmu yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk tidak memperpanjang lagi supaya kita masuk pembahasan, mari kita bahas slide yang pertama, yaitu sub-sub pembelajaran kita hari ini atau malam hari ini ada 5. Itu yang pertama, kita akan membahas pengertian inflasi, apa sih dan bagaimana, nanti akan kita bahas bersama. Kemudian yang kedua, macam-macam inflasi, apa itu macamnya, apa aja, namanya apa aja, nanti akan kita bahas bersama. Dan yang ketiga, teori inflasi itu seperti apa, nanti akan kita bahas semua. Kemudian yang keempat, pengaruh inflasi, dan yang kelima, kebijakan untuk mengatasi inflasi. Dan kami informasikan bahwa di antara 5 sub ini nanti yang akan kami sampaikan yaitu dari kami sendiri poin 1 dan poin 2. Selanjutnya 3, 4, 5 akan disampaikan oleh saudara saya Ahmad Zaki Fadil. Nanti akan kita lihat bersama. Baik, kita bahas poin yang pertama, yaitu pengertian inflasi. Itu kita ikuti arah panah ke bawah. Apa itu inflasi? Inflasi yaitu kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Berarti kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus. Tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, tapi kenaikan harga itu meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Terlebih lagi, kenaikan itu akan mempengaruhi harga barang lain di pasar. Terus menerus berarti bahwa kenaikan harga terjadi tidak hanya sesaat saja. Misalnya kenaikan harga pas bulan Ramadan atau mendekati Idul Fitri. Kenaikan harga pada kondisi tertentu tidak menjadi permasalahan karena harga akan kembali normal. Jadi kalau kenaikannya hanya sekali, tidak akan menjadi masalah karena akan kembali normal seperti biasa. Dan maka kita simpulkan seperti apa sih inflasi ini? Inflasi ini terjadinya ketidakstabilan dalam perekonomian masyarakat. Kalau dalam bidang ekonominya, keseimbangan di pasar tidak tercapai dengan menaiknya terus menerus harga barang sehingga tidak ada kestabilan. Maka itu kalau kita ambil dari pengertian inflasi secara lebih rinci lagi. Baik, kita lanjutkan slide yang selanjutnya. Kalau kita bahas inflasi, bagaimana kita mengetahui sih negara itu terjadi inflasi?
Bagaimana kita mengetahuinya? Maka kita bahas ciri-cirinya seperti apa. Baik, ciri-ciri inflasi itu ada 1, 2, 3, ada 4. Kita bahas yang pertama. Ciri yang pertama terjadi inflasi adalah nilai uang atau daya beli uang turun. Jadi nominal atau nilai harga uangnya turun. Itu ciri yang pertama. Mungkin teman-teman udah lihat sekarang di pertukaran mata uang ini. Kalau rupiah ke sini, dolar ke sini, banyak keseimbangan yang tidak wajar lagi. Mungkin nilai yang turun, yang tidak stabil, itu yang akan menjadi ciri-ciri inflasi dalam satu negara. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan negeri kita tercinta tanah air beta termasuk negara yang mendapatkan ciri-ciri inflasi ya. Kemudian yang selanjutnya itu jalan barang relatif sedikit, berarti produksi berkurang. Kenapa berkurang? Mungkin karena nilai uang yang turun, jadi para produser atau para pembuat barang atau produksi mulai menipiskan produksi dalam perusahaannya masing-masing. Kemudian ciri yang ketiga, jalan uang yang beredar melebihi kebutuhan. Nah, ini yang sering kita dengar ketika kita dengar inflasi. Dalam benak kita itu biasanya, uang itu banyak beredar di masyarakat. Kenapa? Kalau banyak memang seperti apa? Kalau uang banyak beredar di masyarakat, tentunya harga itu yang normal semula akan naik tinggi. Sehingga dengan kenaikan ini akan menerus sehingga tidak ada lagi kestabilan harga, maka akan terjadi inflasi. Baik, yang keempat ciri-ciri inflasi itu yaitu harga-harga barang pada umumnya dalam keadaan naik terus. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwa harganya tidak stabil. Naiknya bukan sekali saja, naik turun tidak, tapi naik terus seperti itu. Makanya kalau seperti ini terus menerus, mungkin salah satu ciri-ciri ini adalah ciri-ciri bahwa akan terjadi inflasi pada satu negara atau dalam satu pemerintahan. Ya, kalau kita lihat dalam negara kita, nomor 1, 2, 3, 4, mungkin bisa saja ada salah satu yang termasuk ciri-ciri inflasi. Tapi mudah-mudahan dengan doa para pemuda, pemimpin kita, baik dari menteri, semuanya bisa bekerja sama sehingga bisa memperkuat perekonomian negara kita lagi. Baik, kita lanjutkan slide yang selanjutnya, yaitu macam-macam inflasi. Tadi pengertian ciri-ciri, sekarang kita masuk ke macam-macam inflasi. Seperti apa macam-macamnya? Ada dalam slide ini ada 2 inflasi, ada 2 macam, yaitu macam yang pertama inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Nanti akan dibahas satu macam lagi di slide kita, cuma 2. Slide selanjutnya ada satu lagi, berarti 3. Dalam pembahasan inflasi atau macam inflasi yang pertama, yaitu dikategorikan dengan bentuk tingkat keparahan dari inflasi tersebut dalam suatu negara. Inflasi ringan. Nah, yang pertama, kekuatan inflasi dalam pemerintahnya hanya ringan. Apa itu? Yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Jadi kalau inflasi yang terjadi dalam suatu negara yang kalau dihitung dari segi persentase 10%, maka ini disebut sebagai inflasi ringan. Baik, yang selanjutnya inflasi sedang. Jadi kalau ringan tadi ada yang sedang juga. Inflasi sedang itu seperti apa? Yaitu inflasi yang besarnya antara 10% sampai 30% per tahun. Mungkin ini sudah sedang, sudah mulai membuat jadi inflasi ini sudah mulai dirasakan masyarakat seperti itu. Jadi inflasi ini sudah terasa, perekonomiannya sudah mulai tidak normal lagi. Kemudian yang selanjutnya inflasi berat, yaitu inflasi yang besarnya dari 30 sampai 100%.
mungkin ada kalau dalam segi tinggi ada low, medium, ada high. Nah, jadi kalau yang terakhir ini adalah high, inflasi yang tinggi. Mungkin ini yang menyebabkan perekonomian satu negara itu tidak lagi terlihat bernilai. Ya. Inflasi sangat berat atau berhiperinflasi, yaitu inflasi yang besarnya di atas 100% per tahun. Nah, nanti untuk kejelasan mengenai inflasi, apa sih penjabaran inflasi berat sedang, nanti teman-teman bisa lihat di makalah seperti apa penjabarannya, atau nanti bisa kita diskusikan bersama. Kemudian yang kedua itu inflasi berdasarkan penyebabnya. Inflasi tarikan berinflasi tarikan permintaan atau demand full inflation. Inflasi yang terjadi karena kelebihan permintaan atas barang dan jasa. Kemudian inflasi dorongan biaya produksi atau cost inflation. Ini seperti apa? Maka diterangkan, inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Selain itu, kenaikan biaya produksi akan mengakibatkan turunnya jumlah produksi sehingga penawaran menjadi berkurang. Inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi. Jadi karena biaya produksi naik, selain itu kenaikan biaya produksi akan mengakibatkan turunnya jumlah, pasokan produksi akan berkurang sehingga penawaran menjadi berkurang. Inflasi landai. Inflasi yang terjadi karena berbagai penyebab selain yang sudah disebutkan di atas tadi, seperti inflasi yang disebabkan karena pencetakan uang baru dan inflasi karena lambatnya produksi barang tertentu. Seperti itu. Baik, yang ketiga dari macam-macam inflasi tadi yang dua sudah kita bahas. Sekarang kita bahas ketiga. Apa yang ketiga? Inflasi berdasarkan asal terjadinya. Inflasi berdasarkan atau dilihat dari asal terjadinya. Berarti apa? Inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi yang hanya disebabkan oleh faktor-faktor penyebab dari dalam negeri, antara lain adanya pencetakan uang baru untuk menutup anggaran negara yang defisit karena naiknya permintaan masyarakat dan karena kenaikan biaya produksi dalam negeri, seperti naiknya upah buruh. Kita ulangi sekali, inflasi yang hanya disebabkan oleh faktor-faktor penyebab dari dalam negeri, antara lain adanya pencetakan uang baru untuk menutup anggaran negara yang defisit karena naiknya permintaan masyarakat dan karena kenaikan biaya produksi dalam negeri, seperti naiknya upah buruh. Defisit itu apa sih? Nah, nanti akan kami tulis di bawah defisit itu seperti apa ya. Kemudian kita lanjutkan inflasi dari luar negeri, imported inflation. Inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab dari luar negeri. Inflasi ini timbul karena adanya perdagangan antar negara. Jika suatu negara mengalami inflasi, maka inflasi tersebut dapat menular ke negara lain yang memiliki hubungan dengannya. Jadi kalau kita sekiranya bekerja sama dengan satu negara yang nilai atau ciri-ciri inflasinya sudah besar, bisa jadi kalau terjadi inflasi di negara, akibatnya bisa kena ke negara kita, seperti itu. Baik, untuk presentasi dari kami, teman-teman, tadi kita bahas sudah pengertian, ciri-ciri dan macam-macam. Seperti tadi kita bahas bahwa kita atau kami hanya menyampaikan 2 poin dan nanti akan disampaikan oleh saudara saya selanjutnya, yaitu Ahmad Zaki Fadil. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari saudara kita tadi, yaitu saudara Hikmat Sihwan.
Nah, yang mana materi subbab saya yang akan bahas yaitunya teori-teori inflasi. Jadi dalam lingkaran ini ada 3 teori inflasi. Mungkin nggak kelihatan, akan saya jelaskan. Yang pertama kan teori kuantitas, teori Keynes, dan teori strukturalis. Nah, di sini terlihat jelas bahwasanya teori-teori inflasi itu ada 3. Yang pertama teori kuantitas, teori Keynes, dan teori strukturalis. Yang pertama yaitu teori kuantitas. Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang yang beredar dan psikologi masyarakat mengenai kenaikan harga-harga. Nah, itu sudah jelas ya bahwasanya kalau misalkan inflasi itu uang beredar di masyarakat itu banyak, otomatis harga-harga pun akan melonjak naik. Nah, berikutnya teori Keynes. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Jadi kayak gini, masyarakat itu menginginkan satu barang yang mana jumlah produksi barang itu sedikit, jadi jumlah permintaan lebih banyak daripada stok yang tersedia. Teori strukturalis. Menurut teori ini ada 2 ketegangan utama dalam perekonomian negara-negara sedang berkembang yang bisa menimbulkan inflasi. Nah, dalam 2 ketegangan itu, ketegangan yang pertama berupa ketidakelastisan dari penerimaan ekspor. Ketegangan yang kedua berkaitan dengan ketidakelastisan dari supply atau produksi bahan makanan di dalam negeri. Nah, yang selanjutnya itu pengaruh inflasi. Di sini ada banyak sekali ya, ada 6 pengaruh inflasi. Yang pertama itu pengaruh terhadap perekonomian. Pada masa inflasi terdapat kecenderungan di antara pemilik modal untuk menggunakan uangnya dalam investasi yang bersifat spekulatif. Jadi kalau misalkan pada masa inflasi itu orang-orang yang punya banyak uang mungkin lebih cenderung membeli untuk hartanya dibelanjakan ke tanah, rumah, mobil atau apa yang bisa suatu saat dia akan mengalami kenaikan kalau untuk dijual. Nah, yang selanjutnya itu tingkat bunga meningkat. Jadi pengaruh inflasi selanjutnya yaitu tingkat bunga meningkat. Makin tinggi tingkat inflasi, maka tinggi pula tingkat bunga yang akan mereka tentukan. Nah, yang selanjutnya masalah neraca pembayaran. Pada masalah neraca pembayaran, pada umumnya inflasi akan menyebabkan impor berkembang lebih cepat. Tetapi sebaliknya, perkembangan ekspor akan bertambah lambat. Oleh karena itu, masalah pada neraca pembayarannya. Selanjutnya itu memperburuk distribusi pendapatan. Masalah inflasi nilai harta tetap seperti tanah, rumah, bangunan, pabrik, dan pertokoan akan mengalami kenaikan harga yang ada kalanya lebih cepat dari kenaikan inflasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu nilai real tabungan merosot. Nilai real tabungan tersebut akan merosot sebagai akibat inflasi. Juga pemegang uang tunai akan dirugikan karena kemerosotan nilai uangnya tadi. Nah, yang terakhir yaitu pendapatan real merosot. Kenaikan harga-harga selalu mendahului kenaikan pendapatan. Dengan demikian, inflasi cenderung menimbulkan kemerosotan pendapatan real sebagian besar tenaga kerja. Nah, yang subbab selanjutnya yaitu kebijakan untuk mengatasi inflasi. Jadi dalam kebijakan ini ada dua teori. Yang pertama yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, di sini dijelaskan kebijakan moneter, kebijakan yang berasal dari bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar melalui instrumen-instrumen moneter yang dimiliki oleh bank sentral. Jadi kebijakan moneter ini bertujuan agar berasal dari bank sentral ya. Berasal dari bank sentral ini bertujuan untuk agar jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terkontrol gitu. Nah, kebijakan moneter ini dapat dilakukan dengan
instrumen berikut. Jadi dalam kebijakan ini ada instrumen-instrumen yang harus dilakukan agar terciptanya kebijakan moneter. Yang pertama, politik discount policy. Yang kedua, politik dasar terbuka, open market policy, politik persediaan cash ratio policy, pengawasan kredit secara selektif. Nah, tadi sudah membahas tentang kebijakan moneter. Nah, sekarang yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitunya kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintahan. Nah, dalam kebijakan fiskal pun dapat dilakukan melalui instrumen berikut. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan agar terwujudnya kebijakan fiskal ini. Nah, yang pertama yaitunya pengaturan pengeluaran pemerintah atau APBN, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan. Jadi supaya tidak terjadinya inflasi, dalam teori ini, kebijakan ini yang harus dikontrol itu yaitunya APBN negara. Jadi semua pengeluaran negara itu harus dikontrol agar tidak terjadinya inflasi. Nah, yang kedua yaitu menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak, dan juga akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang, dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun. Dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang. Jadi dengan menaikkan pajak, maka suatu masyarakat itu akan berpikir untuk membeli suatu barang karena pajaknya yang cukup tinggi. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan rekan-rekan yang presentasi. Mungkin banyak salah dari kami, kebenaran hanya milik Tuhan. Saya dengan